Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai mind map perilaku konsumen dalam membeli kompor, di mana terdiri dari saya sendiri, Aisyah Munisera, selanjutnya rekan saya Galang Pramudika, dan juga Vivien Sadila. Di dalam pembelian kompor, konsumen menentukan decision prosesnya terdiri dari keinginan dan kebutuhan, di mana keinginan dan kebutuhan itu akan dipengaruhi oleh self-concept and lifestyle. Self-concept and lifestyle ini juga akan dipengaruhi oleh dua faktor lainnya, yaitu external influence dan internal influence. Yang pertama itu terkait external influence akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada external influence, faktor pertama yaitu kultur, di mana dalam produk kompor ini kultur terdiri dari dua, yaitu penggunaan turun-temurun dan juga bahasa produk. Selanjutnya itu faktor subkultur terdiri dari lingkungan tempat tinggal dan keyakinan rasa yang dihasilkan. Itu demografik, di mana seperti wilayah tempat tinggal dan usia customer. Untuk sosial status pada produk kompor itu seperti tingkat pendapatan dan juga lingkungan sekitar. Reference group pada produk kompor itu dapat seperti komunitas gunung, kelompok memasak, dan juga rekomendasi kelompok arisan. Selanjutnya itu faktor family bisa berupa seperti pengalaman pemakaian keluarga maupun rekomendasi orang sekitar. Dan yang terakhir dari external influence yaitu marketing activities, mana seperti sales, kemudian review sosial media, dan juga iklan di channel memasak. Selanjutnya itu ada internal influence yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, Galang Pramudika. Oke, selanjutnya internal influence. Yang pertama ada persepsionis yang terdiri dari jumlah sumbu dan jenis kompor. Selanjutnya ada learning yang terdiri dari motivasi mencari informasi keunggulan kompor. Selanjutnya ada memori, mengingat pemakaian kompor sebelumnya dan mengingat produk kompor yang tahan lama. Selanjutnya ada motivities yang terdiri dari latin seperti memasak makanan, dan ada efektif seperti dapur terlihat mewah. Selanjutnya personality yang terdiri dari perfeksionis, adventure, dan loyalis. Selanjutnya ada emotion yang terdiri dari perasaan ingin lebih unggul dari komunitas dan kangen masakan rumah. Selanjutnya ada attitude yang terdiri dari cognitive komponen, behavior komponen seperti respon dari perilaku pemakaian orang lain, dan effective komponen seperti respon dari perilaku pemakaian orang lain. Selanjutnya tentang decision proses akan dijelaskan oleh Pipin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang decision process, di mana yang pertama itu terdiri dari situation, yaitu ada umur dan tempat. Nah, dari umur ini kami membagi jadi 3 bagian, yaitu yang pertama dari umur 17 sampai 25 tahun, di mana biasanya mereka memilih untuk kompor yang mudah dibawa, kompor dengan satu tungku, dan biasanya simpel. Selanjutnya yang kedua, umur dari 26 sampai 38 tahun, di mana mereka biasanya memilih kompor dengan 2 tungku, bentukan yang simpel dan tampilan yang menarik. Dan yang terakhir yaitu kalangan umur 39 sampai 60 tahun. Biasanya mereka akan memilih kompor untuk melihat kemewahan, memilih kompor dengan tungku yang lebih banyak, dan juga menyesuaikan tampilan kompor dengan dapur mereka. Selanjutnya ada tempat, kami memilih dari pegunungan, rumah pribadi, kosan, dan restoran. Nah, selanjutnya ada problem recognition, di mana ada desire state dan actual state. Desire state-nya itu mereka akan kompor yang hemat gas, tahan lama, tampilan modern, dan juga mudah dibersihkan. Namun actual state-nya yang terjadi di lapangannya ternyata kompornya boros gas, cepat rusak, tampilan ketinggalan zaman, dan susah dibersihkan. Selanjutnya ada information shock. Information shock ini terdiri dari internal dan eksternal, di mana internalnya mereka menyesuaikan dengan kebutuhan, lalu melihat pengalaman pemakaian pribadi. Dan eksternalnya mereka mencari dari sales kompor, review internet, dan juga rekomendasi orang sekitar. Nah, selanjutnya ada alternative evaluation and selection. Terdiri dari konjungtif, disjungtif, elimination by aspect, resikografik, dan juga compensatory. Nah, mereka ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu harga, keamanan, ukuran, jenis, kualitas, garansi, dan desain dari kompor itu sendiri. Selanjutnya ada outlet selection and purchase. Nah, di sini yang pertama ada outlet first, di mana adanya secara online store dan offline store. Offline store-nya pemilihan dari Shopee, Tokopedia. Sedangkan offline store-nya mereka langsung ke War ataupun Sinar Maju Elektronik. Nah, selanjutnya ada brand first, di mana brandnya terdiri dari 3, yaitu ada Chris, Rinnai, dan Bonina. Terakhir ada purchase process, di mana dari pasca usage atau pemakaian dari kompor, biasanya mereka akan melakukan evaluasi dari satisfaction dan dissatisfaction. Satisfaction-nya akan komitmen terhadap produk kompor tersebut. Lalu biasanya mereka juga akan merekomendasikan produk dan memberikan review positif. Sedangkan dissatisfaction-nya dari kompor yaitu mereka akan memilih untuk beralih merek
bahkan memberikan review yang buruk, dan juga bisa jadi menghentikan penggunaan dari kompor itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 9 terkait mind map perilaku konsumen dalam membeli kompor. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.